Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tias Arifin, NPM 2316051052 dari Rekde. Hari ini saya akan membuat video dalam rangka UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini juga saya akan meresum buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Willius Kogoya. Oke, kita langsung saja membahas bab pertama, di mana bab pertama itu sendiri menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan karakter. Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif baik dari pendidikan sekolah, masyarakat maupun orang tua merupakan proses untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, analitis dan bertindak demokratis berdasarkan Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sendiri juga bertujuan agar mahasiswa menjadi ilmuwan yang profesional dan memiliki rasa cinta kepada tanah air. Pendidikan kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian mahasiswa untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah inti dari bab 1. Nah, lanjut bab 2 yaitu membahas tentang identitas nasional. Setiap negara sendiri memiliki identitas sendiri, termasuk Indonesia yang memiliki keunikan dibanding negara lain. Identitas nasional atau national identity sendiri merupakan kepribadian nasional atau jati diri yang dimiliki suatu bangsa agar dapat membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas. Nah, faktor tersebut meliputi keadaan faktor geografi, ekologi, demografi, sejarah maupun kebudayaan. Nah, Indonesia sendiri pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, dan juga menyukai persatuan atau kekeluargaan. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan atau daya tarik antara etnisitas dan globalitas. Globalitas atau globalisasi merupakan kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Kita tahu negara Indonesia sendiri terbentuk dari kerajaan-kerajaan yang bersatu menjadi satu negara yang berdaulat, yaitu Nusantara, atas dasar kesamaan perasaan senasib, kesamaan nilai-nilai luhur, budayanya ataupun karakter masyarakatnya. Nah, dari nilai-nilai luhur itulah identitas bangsa Indonesia terbentuk. Kecintaan pada tanah air dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarki berubah menjadi demokrasi. Keragaman suku, agama, budaya maupun bahasa tidak menjadi penghalang lagi bagi identitas nasional bangsa Indonesia. Sebaliknya justru menjadi memperkaya khasanah kekayaan budaya Indonesia. Nah, itu dia penjelasan pada bab kedua, buku pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita lanjut pada bab ketiga yang membahas tentang hubungan negara dan warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting bagi seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyalahgunakan. Demikian sebaliknya, kebebasan yang bertanggung jawab merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrat merupakan anugerah dari Tuhan. Pengingkaran akan kebebasan berarti pengingkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah, dan organisasi wajib mengakui hak asasi manusia. Hak asasi manusia bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dalam pelaksanaannya sendiri, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang, akan tetapi pelanggarannya pun terus berkembang. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara itu sendiri maupun warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam sosial praktisnya. Negara dan warga negara juga masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya. Namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negaranya. Dalam konteks pelaksanaannya, hak dan kewajiban perlu mengerti prinsip-prinsip dasar
hak dan kewajiban. Terdapat pedoman pelaksanaan dan ada lembaga yang mengawasinya pula. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri, khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dan semua bidang dalam kehidupan. Nah, itu mungkin saja pembahasan saya pada bab ketiga. Sekarang kita lanjut pada bab 4 yang membahas tentang demokrasi Indonesia. Ada tiga makna demokrasi, yaitu demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Secara luas, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, baik sebagai pedoman penyelenggaraan maupun sebagai cita-cita. Secara sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu ada ketuhanan, ada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai Pancasila itu juga menentang sistem otoriter atau kediktatoran. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah masalah pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Wujud dari pengambilan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah dengan musyawarah mufakat. Demokrasi merupakan sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah maupun yang tidak sedang memerintah. Sikap hidup dan budaya demokrasi itu juga diperlukan guna mendukung bentuk pemerintahan maupun sistem politik demokrasi. Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki semata. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas dan menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Mungkin itu pembahasan saya pada bab keempat. Kita lanjut pada bab kelima yang membahas tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Negara pada hakikatnya merupakan kumpulan masyarakat sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu aturan yang sudah berlaku, masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan, yaitu internal dan eksternal. Adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan bermasyarakat itu, negara juga memiliki hukum, apalagi terutama di Indonesia yang demokratis. Pendiri negara Republik Indonesia yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan kawan-kawan yang sejak hampir 1 abad yang lalu, walaupun pembicaraannya pada saat itu masih dalam konteks hubungan Indonesia atau dalam artian Hindia Belanda dengan Netherlands. Jadi kita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati. Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan hukum. Arah tujuan negara hukum adalah memperluas peran pemerintahan terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan zaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum. Makna negara Indonesia sendiri sebagai negara hukum dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terdapat pada hak asasi manusia, bahwa merupakan hak dasar dan kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan dan ada sebagai pemberian. Nah, itu dia pembahasan saya pada bab kelima. Kita lanjut pada bab ke-6 yang membahas tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Pada dasarnya konsep geopolitik sendiri merupakan ilmu dalam pengelolaan sebuah negara dengan segala kebijakannya atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik Indonesia memiliki kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam suatu bangsa dan satu tanah air.
sebagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara, sehingga dengan wawasan Nusantara, pandangan geopolitik bangsa Indonesia juga didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, dengan jelas tertuang dalam Undang-Undang 1945. Geopolitik sebagai sistem politik dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional, maka akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu bangsa. Geopolitik itu sendiri bertumpu pada geografi sosial mengenai situasi, kondisi, ataupun konstelasi penyelenggaraan negara. Kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional juga itu bersumber dari landasan ideal pandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur. Bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Dengan dasar Pancasila sebagai pedoman hidup, menolak paham eksplanasionalisme dan adu kekuatan, bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme karena semua manusia mempunyai martabat yang sama. Dalam wawasan Nusantara terkandung konsep geopolitik Indonesia, yang dimana terdapat unsur ruang yang berkembang secara geografis. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara sendiri adalah karena sebagai suatu wilayah yang berdasarkan negara kepulauan, memerlukan konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara. Dalam konvensi hukum laut internasional juga diakui sebagai bagian ciri khas sendiri dari yurisdiksi suatu negara, meliputi laut teritorial, perairan kedalaman, jet dan landasan kontinen. Nah, itu dia pembahasan pada bab ke-6. Kita lanjut pada bab terakhir, yaitu bab ke-7 yang membahas tentang ketahanan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia sendiri adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya sendiri, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, dan ketahanan ekonomi. Ketahanan sosial juga menjadi salah satu pokok yang diperlukan dalam wawasan Nusantara. Sebagai kondisi dinamis, ketahanan nasional mengacu kepada pengalaman pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan kemampuan dari pihak lain. Ketahanan nasional sebagai kondisi amat tergantung dari unsur-unsur yang mendukungnya. Untuk itu, kita perlu mempelajari lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan nasional. Mungkin itu saja resum dari buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Julius Bagoya. Mohon maaf jika pembahasan pada kali ini sedikit cepat ataupun masih banyak yang bingung. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.